Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Baitul Ahad, para pendoa, falyakul khairon aw liyasmut. Berkatalah yang baik-baik saja atau mending no comment saja. Karena hashtag kita adalah ngobrol juga ibadah. Kesempatan ngobrol juga ibadah kali ini kita ditemani oleh seseorang. Wih, siapakah seseorang ini? Nanti kita akan perkenalkan. Tapi sebelumnya saya akan membantu mempromosikan usaha saudara saya ada di sini untuk yang butuh bordir seperti bed sekolah, kemudian bed-bed pramuka, pokoknya yang berhubungan dengan bed bisa menghubungi di sini nih. Ada di daerah PIK Jakarta Timur, yaitu Fadilah Bordir, menerima bordir komputer, kaos, kemeja, jaket, tas, bendera, nama, logo dan lain-lain. Ini contoh jaketnya yang kalau sudah di iya, kalau sudah dibordir ini nanti terlihat. Kalau nggak belum dibordir nggak terlihat. Baik, bisa dihubungi di sini ya. Siapakah beliau? Tentunya sahabat Baitul Ahad, terutama anak-anak sekolah yang selama ini mengakses channel YouTube Kenapa Sih? Siapakah orang di balik channel Kenapa Sih? Inilah dia, Kakak Rifan Darmawan. Subhanallah. Beliau ini belum menikah, tapi akan menikah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Channel Baitul Ahad sangat bangga sekali akhirnya bisa mengungkap siapakah orang di balik channel Kenapa Sih, yang dimana kontennya itu adalah berisi tentang pelajaran-pelajaran sains anak-anak sekolah SD, SMP dan yang lain-lainnya. Untuk umum juga di situ ada. Nanti kita akan tanya-tanya tentang channel Kenapa Sih kepada sang empunya. Subhanallah. Siap. Siap. Umur kira-kira berapa puluh tahun ini? Kurang lebih 100 loh. 100 dikurangi berapa tuh? 70. Berapa tuh? Dikurangi 70 berarti 30 dong. 30. Kurang lagi berarti 18. Ditambah lagi. Lebih 18 ditambah 1. Subhanallah, amin. Penampilannya sih emang masih 18 tahun. Kakak Darmawan. Rifan aja, Rifan. Oh, Rifan, Kakak Rifan. Kalau Darmawan agak berat soalnya. Darmawan harus berbagi gitu ya. Iya, soalnya saya nggak suka berbagi juga. Tetapi kalau berbagi ilmu, insya Allah. Karena di channel Kenapa Sih juga itu adalah berbagi ilmu. Subhanallah. Kakak Darmawan, kita punya rapid test nih dan harus dijawab dengan cepat ya. Siap. Oke. Yang pertama adalah guru atau peneliti? Guru. Sains atau seni? Seni. Calon istri yang lembut atau calon istri yang agresif? Lembut. Di balik layar atau tampil di layar? Di balik layar. Di balik layar berarti di balik layar tancap ya? Ya bisa jadi. Tukang dekor. Subhanallah. Yang kelima nih, doa minta rizki atau doa minta ampun? Minta ampun. Subhanallah. Itulah Kakak Rifan. Kakak Rifan, sahabat Baitul Ahad, para pendoa dan otomatis penggemar, para subscriber channel Kenapa Sih? Bertanya-tanya dong selama ini, siapa sih yang membuat konten Kenapa Sih? Ini sebenarnya masih rahasia nggak? Ini di blur. Nah, channel Kenapa Sih dibuat itu tahun berapa mulanya? Kurang lebih waktu saya kuliah kan. Tahun 2000 berapa ya? 2000. Ya saya nggak tahu Pak. Kan Bapak yang bikin, kenapa nanya ke saya? Pokoknya 3 tahun yang lalu lah. 3 sampai 4 tahun yang lalu. Subhanallah. 3 tahun yang lalu dan sekarang subscribernya sudah wow banyak. Apalagi keadaan lockdown seperti ini banyak yang berkurang. Banyak yang berkurang. Kenapa sih nama channelnya Kenapa Sih? Tanda tanya gitu. Ya karena kan waktu itu kan masih ngajar kan, ngajar jadi guru kan. Kadang anak-anak tuh bilang, "Mister, kenapa sih begini?" Jadi kebayang tuh, ketika buat konten, buat channel itu namanya, ya udah Kenapa Sih lah gitu. Super. Itu dari pertanyaan-pertanyaan itu dan akhirnya muncul ide untuk membuat nama channel YouTube namanya Kenapa Sih. Dan itu membahas tentang apa aja sih? Kalau Kenapa Sih itu dia lebih membahas ke sains dan lingkungan.
Sains dan lingkungan. Jadi di situ dibahas segala macam sains yang ada di sekitar kita lah. Pokoknya dibahas di situ. Dicoba diungkap gitu ya. Diungkap dengan secara detail gitu. Oke. Dan mohon maaf ya karena channelnya itu berhubungan dengan sains, apakah setiap materinya, setiap subtema-temanya itu ketika diangkat itu berlandaskan teori nggak? Berlandaskan referensi nggak? Misalnya buku apa atau jurnal apa, artikel apa gitu? Atau hanya memperkira-kira aja? Kalau kenapa sih itu saya itu pakai minimal itu ada 2 referensi, bisa dari jurnal atau dari buku buku memang sesuai ininya ya, maksudnya kemudian berita-berita dari sehari-hari juga. Jadi memang semua tuh ada referensinya gitu loh. Nggak asal jeblak gitu loh. Benar. Takutnya kan kalau channel yang seperti itu kan bisa menjadi tumpuan anak-anak mencari ilmu ya. Takutnya kalau nggak berdasarkan referensi takutnya sesat gitunya. Insya Allah sih untuk kenapa sih aman saja gitunya. Nah di channel kenapa sih dengar kemarin ada sebuah perkumpulan, bisa ceritakan nggak itu kalau nggak salah di Indonesia itu ada channel-channel tentang sains, kemudian mereka bikin pendidikan, kemudian menggabungkan channel-channel yang berbau sains dan menjadi sebuah kelompok gitu ya, yang isinya itu tentang pendidikan. Nah itu ceritain dong ke kita gimana sih ceritanya? Oh itu sekitar bulan yang lalu tuh kalau nggak salah. Jadi kok bisa, kemudian tahu kok bisa kan? Channel kok bisa ya? Kok bisa yang membahas tentang pendidikan juga gitu kan. Kemudian dari LIPI juga sama dari kementerian. Nah itu mereka membuat yang namanya kelompok atau komunitas channel-channel pendidikan di Indonesia dikumpulin tuh jadi satu gitu loh. Intinya ya untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia gitu loh. Nah, kenapa sih ini termasuk juga salah satu dari 20 yang diambil dari ribuan channel yang ada sama seperti itu. Sama. Subhanallah. Berarti lisensi channel kenapa sih diakui oleh Departemen Pendidikan lah, Kementerian Pendidikan, kemudian LIPI juga, kemudian channel-channel besar. Bahkan kemarin tuh channel kenapa sih sudah masuk TV juga tuh. Alhamdulillah. TV mana ini? TVRI. Oh TVRI. Jadi yang belajar dari rumah tuh, dia udah masuk ke situ juga. Subhanallah. Yang belum subscribe atau anak-anaknya yang mencari referensi ilmu pengetahuan bisa klik di YouTube channel Kenapa Sih. Dari mulai membuat channel Kenapa Sih, apa sih kendala tersulit? Kendalanya sih waktu sebenarnya. Karena emang saya kan ngajar juga ya, jadi harus membagi waktu antara mengajar, kemudian membuat konten dan lain sebagainya. Jadi butuh waktu yang agak bahkan ekstra gitu. Sampai begadang tiap hari tuh untuk buat konten gitu. Demi anak-anak Indonesia. Demi anak-anak yang cerdas mengakses ilmu pengetahuan di channel Kenapa Sih. Dan judulnya itu di sini nanti saya keluarkan ya satu persatu. Ada kenapa sih bumi bulat gitu ya. Kenapa sih apalagi Pak yang udah pernah tentang evolusi juga. Tentang evolusi. Pokoknya tentang tumbuhan, hewan, pokoknya semua dibahas di situ. Dan berangkat dari sebuah pertanyaan, kenapa sih? Nah, pertanyaan personal dari saya, presenter empunya Baitul Ahad, belum ada di sana. Kapan sih nikah? Itu kira-kira bisa dijawab secara nggak masuk ke sains ya? Oh, nggak masuk ke sains. Itu udah pribadi. Oh, pribadi. Iya. Saya kira bisa juga gitu. Tapi mudah-mudahan doakan segera menemukan jodohnya. Amin. Mungkin di luar sana ada jodoh-jodoh. Sedikit tentang Baitul Ahad, Kakak Rifan, karena Baitul Ahad itu tentang doa. Punya pengalaman hebat nggak tentang doa di kehidupan Kakak Rifan? Doa banyak sih sebenarnya. Tapi yang paling berkesan banget gitu ya. Jadi kan dulu tuh sempat pengen punya adik ya gitu kan. Cuman karena orang tua udah tua lah gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin gitu loh punya adik. Tapi saya di situ kan istilahnya sholat tahajud lah dan sebagainya dengan doa gitu kan. Alhamdulillah
dijabah oleh Allah gitu. Dan akhirnya punya adik. Walaupun memang umurnya udah beda jauh banget gitu loh. Subhanallah. Nggak sesuai. Tapi kan yang namanya rezeki kan dari mana? Dan itulah bukti doa yang Kakak Rifan alami. Subhanallah. Kakak Rifan, kira-kira bisa nggak nih doa itu dibahas secara sains, atau secara sederhananya doa itu bisa nggak diilmiahkan gitu, atau ada hubungannya nggak sih dengan sains? Doa dengan sains. Kalau doa itu kan kayak apa namanya, meminta sesuatu gitu kan. Sama seperti apa interaksi kita sama Allah gitu kan. Untuk meminta. Mungkin belum kepikiran juga sih. Untuk tentang sainsnya belum kepikiran ke sana. Tapi mungkin saja ya, mungkin dengan energi yang dihasilkan oleh hamba yang meminta, mungkin kemudian energi itu dihitung, partikel energi itu yang sampai ke Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya menghasilkan ijabah itu. Mungkin saja. Siapa tahu. Karena kan sains semua juga para penemu berangkatnya itu pasti ada doanya. Saya ingin menciptakan cahaya. Pasti kan dia ingin alat ujinya itu berhasil. Keinginan itu adalah doa, dan akhirnya terbukti semua berangkat dari doa dan keinginan. Kakak Rifan, dari konten-konten yang sudah Kakak Rifan buat, judul apa yang paling sulit atau yang paling berkesan untuk Kakak Rifan? Kalau yang paling berkesan, saya kan selain suka sains kan, saya suka musik juga, suka seni gitu. Ya. Makanya di channel Kenapa Sih itu ada juga lagu-lagu pendidikan gitu. Nah, itu yang paling berkesan tuh, lagu-lagu ini bisa membuat anak-anak tuh semangat untuk belajar gitu. Untuk menangkapnya gitu ya? Untuk menangkap, jadi nggak jenuh. Betul. Karena kan kebanyakan kalau materi itu kan berupa tulisan gitu kan. Nah, kita buat lebih menyenangkan dengan lagu. Subhanallah. Dan bisa disaksikan juga, bisa dicek lah di channel Kenapa Sih. Cara penyampaian Kenapa Sih bukan hanya dengan artikel-artikel saja yang bentuk video, tapi penyampaian ilmunya itu dengan lagu-lagu, dengan musik-musik. Seperti musik apa itu yang terakhir itu? Kemarin tuh Lati tapi dalam versi hati. Dalam versi hati. Tapi tentang apa itu? Itu tentang fungsi hati, kemudian bentuk hati itu kayak gimana gitu. Tapi disampaikannya dengan lagu. Dengan lagu yang modern, istilah yang baru keluar gitu loh. Yang sedang viral, anak-anak mudah dihafal kan. Jadi sekalian menghafal nada, menghafal juga materi-materi yang ada di lagu itu. Walaupun masih kurang maksimal gitu kan, tapi setidaknya materinya sampai ke anak-anak. Oke. Penontonnya itu kalau nggak salah udah 9.000 ya untuk yang Lati itu ya. Apa yang 9.000 yang hampir sejuta itu apa tuh? Yang paling tinggi itu sekitar 50 ribuan lah, 40 ribuan lah. 40 ribu? Itu materi tentang peredaran darah manusia. Peredaran darah. Jadi saya ganti versinya adalah lagu Cantik. Lagunya Siti Badriah kalau nggak salah. Nah itu nanti dia itu liriknya saya ganti jadi sistem peredaran darah manusia. Subhanallah. Nah, sepanjang bikin konten itu, otomatis kan kalau ada materi, ada pelajarannya, ada yang bertanya nggak itu di kolom komentar? Banyak sebenarnya. Subhanallah. Tiap hari itu pasti ada. Jadi tiap hari intent lah untuk jawab pertanyaan atau komentar dari subscriber. Dan secara nggak langsung Kakak Rifan itu ya guru dari subscriber channel Kenapa Sih kan ya? Karena kan ada interaksi tanya jawab di sana. Ada diskusi juga. Subhanallah. Nah, Kakak Rifan orang mana sih aslinya? Saya asli orang Bogor. Orang Bogor. Bogor asli. Subhanallah. Sunda berarti ya? Sunda. Cuman sering berkelana lah. Berkelana. Jadi jarang di rumah gitu. Katanya dulu pernah ikut dari UNJ ya? Kemana tuh? Itu SM3T. Ke daerah mana itu? Ditempatkan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang agak Nusa Tenggara Timur. NTT jauh ya? Ya lumayan. Kok jalan kaki mah jauh. Kalau naik pesawat dekat. Dekat. Tapi jalan-jalan juga ya? Jalan-jalan juga. Berapa tahun tuh di sana di Kupang? Kurang lebih 1 tahun lebih lah. Terus di situ dapat beasiswa di UNJ, PPG. Subhanallah. Setidaknya pernah mengalami pengalaman
Hijrah. Pesan-pesannya dong buat anak-anak muda yang senang belajar sains, senang dengan hal-hal yang ilmiah. Ya intinya apa ya? Jangan bosan-bosan belajar lah. Pokoknya untuk anak-anak muda sekarang tuh jangan lupa untuk terus belajar. Jangan rebahan mulu gitu. Kan sekarang lagi zaman corona kan. Benar. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pesan-pesannya dong untuk para pendoa channel Baitul Ahad nih. Masukannya boleh, saran-sarannya boleh. Kalau sejauh ini sih saya nonton Baitul Ahad tuh channelnya keren banget sih. Amin, amin. Banyak manfaatnya Amin, amin. yang didapat gitu kan. Terus saya bisa tahu segala macam lah. Pokoknya bintang-bintang tamunya keren-keren. Termasuk saya. Termasuk Kakak Ripan sendiri. Insya Allah keren. Kakak Ripan, ceritain dong pengalamannya waktu di Kupang. Kalau di Kupang seru banget sih. Soalnya kan di sana saya ditempatkan sendiri kan. Di situ saya tinggal sama kepala sekolah kurang lebih 4 bulan. 4 bulan itu di sana. Bulan. Jadi sebelum sampai ke sana itu kan masih ngawang-ngawang tuh. NTT kayak gimana sih gitu kan. Iya. Jadi ketika dibawa sama kepala sekolah itu ke sekolah gitu kan. Sekolah yang baru gitu kan di sana. Itu lama banget, Pak. Jaraknya gitu. Jaraknya bisa sampai 5 sampai 6 jam lah dari kota gitu kan. Jadi ketika dibawa di motor tuh, gitu kan. Saya tanya ke bapaknya kan, "Pak, udah sampai mana?" "Bentar lagi," katanya. Terus lanjut lagi kan. Pak, sampai udah mana? 1 jam kemudian gitu kan saya tanya lagi gitu. "Pak, masih jauh, Pak?" Sebentar "Di lagi. depan," katanya. Itu sampai 5 jam itu masih belum sampai gitu loh. Ntar dulu, 5 jam itu jarak dari Jakarta ke Kuningan. Ya keluar kota ke Cirebon. Iya, ke Semarang itu 6 jaman. Karena emang di sana jalannya tuh masih yang tanah-tanah gitu, tanah-tanah batu gitu. Karena masih loh. pedalaman Nah, gitu. jadi agak lamanya juga di situ gitu. Dan itu menjadi resiko guru yang diutus untuk Nah, itu ke pelosok ya. pelosok. Pokoknya keren-keren lah kalau guru-guru yang nggak jadi pelosok tuh keren-keren. Itu nama programnya apa, Pak? SN3T. Sarjana mengajar di daerah terpencil, tertinggal, dan terdepan Indonesia. Subhanallah. Kalau si Bapak bagian yang terdalam. Yang terpelosok. Terpelosok, terluar. Karena dia dekat sama Timor Leste. Subhanallah. Dan itu gimana? Model pendidikannya gitu sama seperti kita nggak gampang akses internet, kemudian banyak jangan. Ada banyak perpustakaannya, buku-buku, atau bagaimana tuh gambaran pendidikan di Kupang? Untuk internet kayaknya nggak ada sih. Bahkan untuk jaringan telepon waktu itu kita harus cari tempat yang tinggi gitu loh. Jadi ketika mau SMS gitu kan harus ke sekolah dulu baru bisa terkirim tuh. Kalau misalkan di rumah itu nggak bakalan terkirim. Bahkan pernah kejadian nih ketika saya ngirim SMS gitu kan ke kepala sekolah itu sehari baru sampai. Sehari baru sampai. Padahal udah ketemu. Dan ketemunya di sekolah. "Pak, kok SMS ini?" katanya. "Ini kan kemarin." "Ya kemarin dikirimnya tuh kemarin," gitu kan. Tapi sampainya baru gitu loh. Oh gitu. Subhanallah, kita doakan mudah-mudahan Indonesia dengan majunya teknologi di daerah kota-kota itu bisa merata ke daerah-daerah. Amin. Subhanallah. Dan itu masih berjalan nggak ya? Itu program LPT? Sekarang udah enggak. Udah nggak ada. Angkatan setelahnya. Angkatan saya kan udah selesai nih. Terus satu angkatan lagi, satu angkatan udah selesai gitu. Udah. Oh, sekarang udah nggak ada lagi gitu ya. Tuh, untuk pemerintah Indonesia adakan lagi program-program yang seperti Wajib. itu. Wajib. Karena anak-anak di sana butuh seorang guru. Benar. Apalagi guru yang dari kota kan seenggaknya dia membawa pengetahuan baru, pengalaman baru, bisa menceritakan keadaan yang ada di kota gitu. Supaya pendidikan di Indonesia itu merata. Lebih merata. Kalau yang namanya di dunia internet, otomatis ada netizen dong. Nah, kalau channel Kenapa Sih itu semuanya suka atau memang ada hatersnya juga? Pasti ada sih, kalau haters masih ada. Tapi untuk channel Kenapa Sih, istilahnya untuk haters itu kurang lah. Kurang gitu. Karena emang mereka lebih senang gitu loh. Gitu sih. Karena kontennya juga nggak memancing orang untuk memusuhi, untuk menghina, mencaci. Karena kan channelnya sendiri ada channel tentang keilmuan, channel tentang pendidikan. Orang-orang yang agak miring aja mungkin yang
hate yang benci sama channel-channel pendidikan ya. Tapi kalau sebenarnya ada sih, cuman nggak terlalu banyak gitu. Mungkin karena dari komen negatif itu jadi dibuat perubahan lah dari situ gitu. Untuk kedepannya tuh lebih bagus lagi. Bener banget. Maksudnya nggak ada yang sampai bikin grup gitu ya, haters channel kenapa sih? Nggak sampai segitu ya. Aman. Oke, doa yang lagi di dawamin, doa yang lagi dikejar nih sekarang apa nih untuk pembuat channel kenapa sih? Kalau doa sih saya lebih ke doa orang tua sih. Doa ke orang tua. Soalnya doa orang tua tuh mujarab lah. Setiap langkah kita tuh pasti didoakan oleh orang tua. Yang terbaik tuh dari orang tua. Mandala ala khairin falahu misru ajri fa'ilihi. Nah, Kakak Rifan ini bikin channel pengetahuan, ilmu pengetahuan yang ditonton sama ribuan orang. Percaya nggak sahabat? Pahalanya Kakak Rifan ini ngalir juga ke orang tuanya. Karena di situ ada menunjuk kepada kebaikan, dan menunjuk kepada kebaikan itu seperti MLM. Yang satu dapat, yang bawahnya dapat, yang bawahnya dapat lagi. Berantai gitu. Otomatis orang tuanya Kakak Rifan mendapatkan pahala dari orang-orang yang nonton manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Nah, keseruan kita berakhir di sini. Nanti kita akan sambung lagi ngobrol dengan Kakak Rifan di lain waktu. Siap. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel Kenapa Sih supaya konten-konten pendidikan di Indonesia maju. Amin. Oke, terima kasih Kakak Rifan atas waktunya. Kita bangga sekali bisa mengundang orang di balik channel Kenapa Sih. Di blur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.